Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke. Ya baik, kembali lagi bersama Pak Aziz dengan materi pembelajaran komputer ya. Pada kali ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu pengenalan Microsoft Excel ya. Sebelum kita masuk ke materi, baiknya kita berdoa ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan dapat memahami pelajaran yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya kalian simak videonya berikut ini. Oke? Ya, baik anak-anak. Kita buka programnya ya sebelum kita mau belajar apa itu Microsoft Excel. Kita buka dulu programnya. Kalian bisa klik Start, lalu cari Microsoft Excel di sini ya, atau juga bisa di search ya. Kalian ketik Excel, langsung ada ya, kalian klik ya. Untuk membuat baru, pilih blank workbooknya. Oke. Nah, sudah tampil seperti ini ya. Kalian harus tahu untuk Microsoft Excel ini adalah halaman utamanya ya. Dan di sini sama seperti Microsoft Word, ada menu-menunya, ada menu Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, View, dan Help ya. Masing-masing ini ada menu sama seperti Microsoft Word ya. Ada menu Home, itu terdiri dari beberapa grup clipboard ya, grup ribbon. Contohnya ada grup clipboard sama seperti Word, font, alignment. Nah, yang membedakan di sini ada number ya, lalu ada cell ya, dan editing ya. Oke, untuk kita mulai saja dari menu home-nya ya. Untuk clipboard sudah tahu, di sini ada copy, cut, paste. Lalu ada menu font ya, sudah kalian juga sudah paham pastinya ya. Ya, untuk jenis font, ukuran font, lalu kita memberikan warna font dan warna fill colornya ya, atau background dari border bisa. Nah, ini bordernya ya. Oke, ini bold untuk menebalkan, italic untuk tulisan menjadi miring ya, underline garis bawah. Selanjutnya yaitu alignment ya. Alignment itu bisa kalian lihat di sini ada top alignment. Jadi nanti teksnya itu berada di atas, lalu middle alignment ada di tengah-tengah ya, antara cell ya. Lalu ada bottom ya, ini bottom alignment ya, bottom alignment. Lalu di sini ada paragrafnya, alignment left ya. Nanti bukan paragraf, maksudnya teksnya itu rata kiri di masing-masing sel. Oke, dan ini tengah dan ini kanan ya. Oke, dan ini wrap text ini kalau misalkan di sel itu tidak cukup ya, bisa kita menggunakan wrap text supaya nanti teksnya itu bisa seperti ini. Contohnya ya, dia di bawahnya ke bawah ya, otomatis memperbesar baris. Oke, nah untuk dasar dulu deh, kalian harus tahu, yaitu kalau Microsoft Excel ini adalah aplikasi atau program pengolah angka. Kalau di Word, program pengolah kata ya, untuk kita membuat tulisan, ketikan, membuat sebuah cerita, buku, dan lain-lain, membuat surat. Nah, kalau di Microsoft Excel ini biasanya
program pengolah angka. Yang namanya angka berarti pastinya ada berupa laporan atau data statistik ya, laporan keuangan bisa juga ya, atau pokoknya yang berhubungan dengan angka ya. Data-datanya itu nanti ditampilkan melalui tabel ya. Tabel itu apa? Tabel itu perpaduan antara kolom dan baris ya. Oke, nah ini ada namanya kolom. Mana kolom? Nah, huruf yang kolom itu yang ini seperti ini. Ini kolom A. Ini kolom B, kolom C, kolom D, dan seterusnya. Ini namanya kolom ya. Kalau lalu ada lagi namanya row atau baris. Nah, ini nomor 1, yang 2 ini namanya baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Nah, lalu antara kolom dan baris itu disebutnya namanya sel ya. Satuan terkecil dari tabel itu sel. Nah, contohnya seperti ini. Yang aktif, yang lagi aktif pada pointer itu A1. Nah, di sini kalian bisa lihat A1. Ya, lalu kalian bisa klik di sini. Berarti ini selnya itu alamat. Dia mempunyai alamat ya, ini alamat selnya H7. Maksudnya kolom H dan baris ke-7, H7 ya. Nanti alamat sel ini kita gunakan untuk perumusan atau membuat formula ya. Ya, perhitungan menggunakan rumus ya nanti. Nah, udah tahu ya, kolom, baris, dan sel ya, ini sel. Lalu ada lagi rank. Rank itu terdiri dari beberapa sel. Nah, contohnya seperti ini. Ini namanya rank nih. Kalau Pak Ajis blok, nah ini namanya rank. Ya. Oke. Nah, sekarang coba kita buat ya. Pak Ajis mau buat sebuah data ya. Kalian membuatnya itu harus di sebelah kiri ya, pojok kiri ya, dari yang pertama ini. Nah, biasanya di sini kalau paling atas itu adalah sebuah titel ya, atau judulnya. Judulnya mau apa nih? Ya, misalkan daftar nilai, misalkan daftar nilai. Nah, Pak, ini kok gini Pak, kok ke bawah? Nggak apa-apa, teruskan saja diketik sampai selesai. Kalau misalkan kalian nanti klik di yang kolom B, nanti dia berubah lagi ya, beda alamat selnya berbeda. Kalau yang B berarti B1. Nah, kalau yang ini tetap di A1 misalkan, nah seperti ini. Oke. Ya, daftar nilai komputer kelas 6. Kita tulis di sini contohnya ya. Daftar nilai komputer kelas 6. Ini untuk judulnya. Lalu biasanya di bawahnya ini ada tambahan nama sekolah seperti ini. SDI Assalam Joglo. Nah, terus tahun pelajaran 2020-2021 ya contohnya. Nah, kalau misalkan sudah buat judulnya seperti ini, ingat adanya di sel A1, yang bawahnya berarti di A2, dan bawahnya lagi di A3. Jangan di kolom B atau jadi lanjutkan saja. Kalau misalkan nanti kepotong seperti ini, kalian ketik, nggak apa-apa, dia melewati nanti tinggal kita tarik saja, kita geser ya, itu nanti keperluannya. Nah, oke. Lanjut, yaitu kita kasih jarak satu row ya, satu baris untuk mulai. Di sini datanya kita ketikkan, misalkan nomor ya, lalu nama ya. Ingat, nomor nama jangan satu sel tapi beda
nomor, nama, karena dia nanti berbeda datanya. Lalu misalkan nilainya. Nah, di sini nanti ada fungsi dari merge and center ya. Kita taruh di sini mau nilainya misalkan PH1 ya, misalkan PH2, lalu di sini PTS ya. Oke, nah Pai sudah ada contohnya nih, contohnya seperti ini. Nah, ini ya. Kita lihat acuannya di sini ya. Kalian bisa lihat. Nah, ini contohnya nanti kita membuat seperti ini. Ini hanya contoh saja. Oke. Ini hanya contoh saja. Lalu nilai PH1, PH2, PTS. Pak, kenapa enggak di samping nilai ya PH1-nya? Ya di bawahnya ya. Supaya nanti nilai ini kita bisa ada menunya Merge and Center ya. Kita langsung aja di blok sampai di sini ya. Contohnya cuma sampai PTS ya. Lalu Merge and Center. Nah, maksudnya digabungin ya, selnya digabungin menjadi satu sel. Tadinya 3 sel, lalu jadi satu sel. Kita gabung. Oke. Lalu di situ ada jumlah ya, jumlah. Terus rata-rata. Nah, rata-rata nilainya. Oke, baik. Nah, kita mengisikannya lagi jangan di bawah nomor, tapi kita kasih jarak ya, lengkap satu lagi. Supaya apa? Supaya nanti dia ini PH1, PH2 ini sejajar ya, sejajar dengan nomor ya. Contohnya seperti ini. Kita Merge and Center lagi nih. Kita seleksi dulu nomor. Oke. Waktu itu kalian mungkin sudah belajar, jadi pengenalannya langsung ke praktek ya, karena waktu kelas 3 kalian sudah belajar. Oke, lalu namanya juga sama Merge and Center. Nah, kalau nama kan nggak mungkin kecil ya, pasti panjang namanya. Kita tarik. Nah, untuk memperbesar kolomnya ya, untuk memperbesar kolom atau memanjangkan ya, kolomnya jadi panjang. Oke. Lalu di sini juga sama. Supaya jadi satu selnya, kita seleksi lalu Merge and Center. Rata-rata juga sama. Nah, ini dia sejajar nih, nomor, nama, lalu PH1, PH2 sejajar. Oke, sama ya, sudah hampir sama dengan contohnya. Nah, ini misalkan 1, lalu kasih nomor 2. Ini contohnya sampai 5 ya. Ya, kalau kalian mau ngetik terus-terusan sampai 3 terus itu lama, makan waktunya lama. Kita menggunakan cara yang mudah, yaitu kalian blok saja 1 dan 2-nya, lalu pilih yang paling pojok kanan ini angka plus ya, warna hitam, kursornya berubah menjadi hitam. Nah, kalian tarik ke bawah sampai seperlu kalian. Nah, di sini kita perlunya sampai 5 aja. Otomatis sudah ada nomornya. Selanjutnya yaitu kita ketik namanya. Misalkan yang pertama Aldamar ya. Aldamar Adi Putra. Ya, ini contoh saja ya, mohon maaf. Aldamar. Lalu yang kedua Alfahmi. Fahmi Dinara. Ya. Selanjutnya Alisa Putri Lesmana. Oke, lalu Anindya Zafira Azka Saputra. Lalu Aufa Ashraf Zahra. Ya.
Contohnya aja, ini contoh PH1-nya misal Aldaman dapat 90. Lalu kita tekan tabulasi bisa atau arah bisa juga ya. 90 tabulasi lalu 85. Ini hanya contoh saja. Kita isikan datanya dulu. Nah, 90, 95, 96. Lalu 90, 97, 98. Nindya 98, 98, 99. 90, 98, 97. Ingat ini hanya contoh saja ya. Nah, kalau sudah kebutuhan kita hanya sampai rata-rata, berarti kita sampai kolom G ya. Nah, kita juga sudah bisa gimana Pak nih biar judulnya ini sampai adanya di tengah-tengah ya. Kita blok saja daftar nilai komputer sampai G. Nah, lalu kalian klik Made and Center. Nah, seperti ini. Oke. Ingat karena butuhnya cuma sampai G ya, sampai rata-rata, jadi sampai kolom G ini ya. Oke, baik. Jangan lupa di bold ya, di bold. Biasanya lebih kalau judul itu di bold ya, ditandain, dibedain ya. Nah, ini kan karena ini ratanya masih rata kanan, kita pilih tengah-tengah. Nah, seperti ini. Dan juga lihat di sini nomor itu adanya masih di bawah ya. Kita biar tengah-tengah itu klik yang ini. Allegiance-nya Allegiance middle ya. Tadi kita sudah perkenalkan. Nah, ini juga sama middle. Biar gampang kita blok aja semuanya ya. Pilih middle, middle. Oke, lalu pilih tengah-tengah. Lihat PTS-nya dan PH1, PH2, PTS masih di pinggir kiri. Kita rata tengah, klik sekali lagi. Nah, semuanya sudah rata kanan kiri dan rata atas bawahnya. Oke ya, paham ya? Oh ya, ini juga nilainya juga masih rata kiri, mohon maaf. Nah, seperti ini. Oke, kalau untuk nama biarkan saja dia rata kiri ya. Lalu kita bisa blok dan kita kasih bold. Nah, Pak gimana Pak caranya buat kasih garis ya tabelnya ini? Kita blok sampai mana? Kita butuhnya sampai sini ya, karena kebutuhannya sampai sini. Kita klik border. Nah, pilih yang all border. Iya, siap ya. Sudah bisa ya? Insya Allah bisa. Oke, untuk rumusnya gampang sekali. Untuk jumlah itu PH1 ditambah PH2 dan ditambah jumlah itu ditambah ya. Jumlah bisa kita gunakan rumusnya, misalkan alamat sel sama dengan ini berapa nih? C7 ya, C7 tuh yang aktif. Ya, ini kolom C dan baris ke-7 berarti ini adalah C7. Ya, bisa kalian lihat di sini. Ya, C7 bisa kalian gunakan di keyboard itu plus ya, ditambah D7 ya, kolom D7, lalu ditambah lagi plus PTS. Lihat di sininya E ya, E7. Nah, bisa kalian enter langsung, enter, hasilnya 265 ya, sama ya dengan ini. Oke, itu dengan cara alamat sel ya, tapi dengan cara manual ya. Kita juga bisa dengan ada penggunaan rumus sum ya, sama dengan sum, klik lalu kurung buka kurung. Nah, lalu klik yang mana yang mau dihitung ya, yang mana yang mau kita jumlahkan. Hasilnya ini ya, 3 ini. Nah, kalian klik shift-nya. Oke, klik shift, lalu enter. Oke, mungkin sudah bisa ya.
Nah, lalu rata-rata untuk memudahkan juga kita bisa klik langsung tarik ke bawah aja, nggak usah satu-satu kita bikin rumusnya. Ini sudah otomatis. Oke, untuk rata-rata sama dengan average. Ya. Kalau manualnya juga bisa sama dengan berarti jumlah ini jumlah dibagi 3 ya. Oke, dibagi 3. Nah, seperti ini 88,333. Kita sederhanain ya 88,3. Oke. Bener gak nih 88,3? Iya, bener ya. Oke, bisa juga langsung kita tarik ke bawah. Oke, seperti itu. Atau kalian mau pakai rumus sama dengan sum ya. Pak, kok kenapa Pak baginya 3? Karena data yang ini ada 3, datanya 3 ya. Bisa juga pakai average ya. Klik lalu sama seperti sum tadi, yang mau kita jumlahkan, yang mau kita hitung yang mana datanya, pastinya nilai PH1, PH2 dan PTS ya. Lalu klik enter, sama seperti hasilnya ya, average C7 sampai E7 maksudnya. Nah, tarik ke belakang ke bawah ya, hasilnya seperti ini. Nah, kalau misalkan 95,0 nggak usah ya, nggak usah ada koma ya, bisa juga. Nah, ini untuk mengurangi koma ya, pilih yang ini number untuk menyederhanakan. Baik, sampai di sini bisa ya, insya Allah. Cukup aja sampai di sini dulu. Kalian coba buat seperti yang Pak Yus buat seperti ini, lakukan, praktekkan di rumah ya. Nanti tugasnya kalian kirim di Google Classroom ya, pelajaran komputer. Nah, ini kita tengahin dulu. Iya. Nah, bisa kita lihat di sini file, lalu print preview. Kita print previewnya, kita lihat. Nah, seperti ini sudah ada ya. Nah, seperti ini rata ya. Oke. Nah, ini untuk siap di print ya. Sip. Oke, itu saja materi komputer pada hari ini. Kalau untuk kurang jelasnya kalian bisa bertanya atau tulis di kolom komentar. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.